Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak acara inti tausiah, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Asep Surahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar amwalahum bil-laili wan-nahari sirran alaniyah wan-nahari sirran alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep Surahman yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah oleh Ustadz Miftah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ikhlasi fil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wasimal kuru mir rizqi rabbikum waskurullah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradna sailal arim fabaddana bizinati ukuli khontin sadaqallahul azim. Ya ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para calon bapak dan para bapak-bapak yang kami hormati,
Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan ke zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini telah mentakdirkan kepada kita semua untuk berkumpul bersama dalam rangka menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, dalam rangka menambah wawasan keilmuan keagamaan kita, biar kesempurnaan hidup sedikit demi sedikit kita capai. Mudah-mudahan langkahan kakak, langkahan kaki, ayunan tangan para bapak sekalian, hadirin sekalian dari rumah ke sini, ayunan tangan, langkahan kakinya, kerikil yang terinjak, kemudian juga ada udara yang terhisap, oksigen yang terhirup, mudah-mudahan menjadi saksi di yaumul akhirat kelak dalam rangka menghadapi pengadilan Allah, mempertanggungjawabkan amal baik kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, para hamba-hambanya yang soleh dan solihat, termasuk kepada kita semua. Mudah-mudahan tidak saja berjamaah bersama-sama pada kesempatan ini, tapi diberjamaahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat kelak dengan mendapat gelar sebagai identitas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, dan juga ada nih banyak, ada calon bapak juga. Pada kesempatan ini kita sedikit berbagi atau sharing tentang bagaimana sikap kita terhadap fokus ke ilmu dan harta. Ilmu dan harta ini merupakan rezeki yang diberikan, yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Mohon maaf kami sadur dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, punten nih Pak Wahid yang suka membaca tasawuf, sedikit diulang bahwa pada hakikatnya seluruh manusia itu mati ya, pada hakikatnya seluruh manusia itu mati kecuali mereka yang menuntut ilmu. Berarti kalau tidak mati hidup ya Pak ya, Pak John. Ini Imam Al-Ghazali yang berkata ya, yang memberikan nasihat kepada kita. Pada hakikatnya manusia itu mati. Kalau mati berarti tidak hidup. Kecuali orang-orang yang menuntut ilmu. Ya alhamdulillah para jamaah sekalian di sini tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kalau ikut perkembangan, melihat kejadian yang ada, malam Ahad ada, tiap subuh juga tidak ada yang terlewat. Itu terus menambah spirit, menambah ilmu tentang segala sesuatu yang memang ilmu itu sangat kedudukannya dalam Islam ya. Jadi berarti kita sudah hidup ketika kita menuntut ilmu menurut versi Imam Al-Ghazali. Ketika kita vakum, ketika kita ketika kita tidak on untuk mencari ilmu apapun itu berarti kita mati. Tapi alhamdulillah jamaah sekalian mah hidup terus apa ya. Jadi harus mobile mencari apapun yang namanya ilmu, insya Allah kita akan dikatakan hidup. Tapi belum berhenti di sini kata Al-Ghazali. Yang menuntut ilmu pun pada hakikatnya tidur. Oh, ini lebih ini lagi ya. Kalau tidur itu tidak antara mati dan hidup kan. Kalau disebut mati dan hidup, kedengaran apalagi di depan nyarande begini gitu enak ya. Dikatakan mati dan tidak bisa bergerak gitu ya, dikatakan hidup dan tidak bisa bergerak. Jadi orang yang menuntut ilmu pun masih dikatakan tidur ya, kecuali ini masih ada kecuali mereka yang mengamalkannya. Wah,
kan? Mangga lah, kalau dipakai status SV mangga, ya. Jadi yang menuntut ilmu pun tidur kecuali mereka yang mengamalkannya, ya. Jadi berhati, semakin tambah ilmu harusnya kita semakin tambah amal, ya. Karena ketika punya ilmu tidak diamalkan berarti kita tidur sebetulnya. Dalam versi Imam Al-Ghazali, kita tidak ragu lagi lah bahwa Imam Al-Ghazali itu patut memang kita jadikan pelajaran nasihat-nasihatnya, ya. Tidak berhenti juga sampai di sana, ternyata yang mengamalkannya pun merugi. Merugi ini, yang mengamalkannya masih merugi kecuali mereka yang ikhlas. Nah ini pokok utamanya adalah ikhlas. Segala sesuatu kita laksanakan dengan ikhlas. Nah, ini amanat atau nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, sebetulnya memberikan teguran kepada kita. Posisi kita itu di mana? Ya. Dalam setiap step by step kehidupan itu posisi kita di mana? Apakah hanya sekedar hidup saja? Apakah tergolong ke dalam orang yang mati? Apakah tergolong ke dalam orang yang dalam keadaan merugi atau dalam keadaan yang beruntung? Nah, mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang yang beruntung, ya, yang mencari ilmu. Oke, berarti kita hidup, ya. Yang mengamalkannya pun oke, berarti kita tidak merugi, ya, dan disertai dengan keikhlasan. Jadi ingat tentang ilmu, ingat tentang waktu belajar ceramah waktu anak-anak. Al ilmu bila amal kasajarin bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau yang berbuah itu kan memberikan manfaat, padi, jeruk, kemudian juga sirsak, mangga, jambu air, jambu batu, kan kalau berbuah memberikan manfaat. Yang tidak berbuah pada akhirnya akan menjadi kayu bakar atau diterlantarkan begitu saja. Mudah-mudahan kita di posisi orang yang senantiasa mengamalkan ilmu, tetapi dengan semua tingkah laku kita, semua aktivitas kita disertai dengan keikhlasan supaya tidak tergolongkan ke dalam orang yang merugi. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah, mengenai rizki dan ilmu, kembali ke tema. Saya kutip sebuah hadis dari Abu Qabasah Al-Anmari, bahwa innamad dunya li arba'atin nafarin. Di dunia itu terbagi ke dalam 4 tingkatan dalam menyikapi harta dan ilmu, ya. Tingkatan yang pertama adalah orang itu diberi harta, kemudian juga diberi ilmu. Dan dengan ilmu itu orang menggunakan hartanya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menyadari bahwa ada hak Allah di dalam hartanya. Dalam bahasa hadis itu disebutkan fahaza afdalul manazil. Inilah golongan yang paling tinggi. Posisi kita seperti apa? Ya, silahkan kita sadari bahwa ilmu, rizki ilmu dan rizki harta betul-betul itu sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang pertama, golongan yang terutama, golongan yang paling tinggi adalah mereka yang diamanati harta dan diamanati ilmu. Dan dengan ilmu itu mereka menyadari bahwa di dalam hartanya ada hak orang, di dalam hartanya ada hak Allah, di dalam hartanya bukan hak milik pribadinya sebetulnya. Esensinya itu ada hak orang lain, ada hak Allah. Fahadza bi afdalil manazil. Maka golongan inilah golongan yang paling tinggi. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, ya. Golongan yang kedua, mereka diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Tetapi terlintas di dalam hatinya bahwa seandainya saya diberi ilmu, diberi harta,
Ini kata orang yang tidak berilmu. Maka akan aku gunakan seperti si fulan, seperti golongan yang pertama tadi. Fahuwa biniyatihi. Ketika kita sudah punya niat seperti itu, maka kita akan bersama niat kita. Akan seperti apa yang dilakukan oleh golongan yang pertama. Jadi tidak usah pesimis Pak ya. Tidak usah pesimis di dalam diri kita. Ketika kita ditakdirkan tidak dikasih harta misalkan, tetapi terlintas di dalam niat di dalam diri kita, seandainya aku diberi harta yang banyak, maka akan aku lakukan seperti golongan yang pertama tadi. Insya Allah itu niat itu akan menjadi sebuah amal soleh yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, golongan yang ketiga, orang yang diamanati harta tapi tidak dikasih ilmu, ya, tidak dikasih ilmu. Dan menggunakan hartanya itu sesuai dengan keinginan pribadinya. Tidak peduli ada hak Allah, tidak ada peduli hak orang lain, tidak peduli bahwa harta itu harus digunakan di jalan Allah, ya. Maka golongan ini pahada bi aqlil manazil. Mereka akhobasi bahasanya, akhobasil majil, seburuk-buruknya tingkatan. Itu golongan yang ketiga, dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Makanya hartanya sembrono, dikemanakan saja, dipakai poya-poya, dipakai untuk kesenangan diri pribadinya. Dan golongan yang terakhir, tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Disertai dengan niat hatinya, seandainya aku dikasihkan harta, akan kugunakan seperti halnya tingkatan yang ketiga tadi. Maka dia pun akan sangat merugi karena niat itu akan menyertai terhadap apa yang diniatkannya. Nah, hadirin rahimakumullah, tingkatan-tingkatan ini mari kita cermati. Ya, mari kita cermati posisi kita di mana. Tidak yakin semuanya tidak berilmu, tidak yakin semuanya tidak berharta. Pasti semuanya dikasih rizki berupa, dikasih amanat berupa rizki, ilmu dan harta. Silahkan kita jadikan pelajaran. Kita mau di posisi yang pertama, posisi yang kedua, posisi yang ketiga, atau posisi yang keempat. Yang jelas ada yang tertinggi, ada yang terendah. Golongan 1 dan 2 itu tertinggi, golongan ketiga dan 4 itu terendah. Banyak contoh-contoh. Kalau kita ambil dari Al-Quran, Al-Hadis, sejarah atau kisah, bagaimana orang-orang yang senantiasa fokus dengan jiwa raganya untuk pengembangan agama Islam. Kenapa Islam begitu berkembang? Hanya dalam relatif waktu singkat, Muhammad menjadi orang top nomor 1 di dunia dalam pendidikannya. Kenapa? Karena dukungan moral dari para sahabatnya itu tidak henti. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak sahabat lagi yang lain. Bahkan terhadap partai itu Rasulullah pun memberikan contoh langsung. Dalam, kalau tidak salah, sarahnya Ummu Salamah, pernah terjadi Rasulullah SAW datang ke rumahnya dengan berbuka murung, sedih, gundah gulana, sehingga ditanya, kenapa ya Rasulullah SAW? Kenapa Paduka wajahmu begitu murung? Apakah engkau sakit? Tidak. Aku hanya gundah gulana, aku hanya khawatir 700 dirham yang kita dapatkan. Rasulullah mendapatkan harta dengan para sahabatnya, tapi itu masih tersimpan di bawah bantal. Dalam riwayat lain, belum digunakan sebagaimana mestinya, belum diwakafkan, belum diinfakkan. Rasulullah SAW memberikan contoh, gundah gulana, hartanya ada, mendapatkan rizki, tapi belum dikeluarkan, gundah gulana. Bagaimana dengan sikap kita? Berapa rizki yang ada, yang haknya tidak kasihkan kepada orang lain, padahal sebetulnya itu hak orang lain. Rasulullah mencontohkan seperti itu, ya, gundah gulana karena hartanya belum dikasihkan.
Kalau kita kan insya Allah tenang-tenang saja mungkin kebanyakan. Tapi enggak lah untuk jamaah Al-Muhajirin para bapak-bapaknya. Insya Allah kita bisa melihat di Al-Muhajirin ini Abdurrahman bin Auf, gambaran Utsman bin Affan, gambaran Umar bin Abi Thalib, gambaran Utsman bin Affan, ya, gambaran orang-orang solehah sahabat terbukti. Pandeminya kemarin tapi kita mampu membangun jalan. Jalan dari depan ke sini bisa terrealisasi. Di depan masjid jalan bisa hebat. Itu apa? Gambaran tingkat pengamanan dari rezeki, ilmu dari rezeki harta ternyata diamalkan. Dan seterusnya kita bersyukur berada di lingkungan sini. Gambaran Abdurrahman bin Auf ada. Gambaran Utsman bin Affan ada. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti itu. Dan alhamdulillah gambaran-gambaran itu, ya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang, seorang pebisnis yang hebat, dengan 700 untanya tidak lebar. Silahkan ya Rasulullah, ya, silahkan para sahabat, silahkan para kaum Ansor, silahkan Muhammad, gunakan harta ini. Bisa lepas seperti itu, karena yakin ada perintah, ada hak Allah di sananya, ada hak Allah di hartanya. Tidak lebar, ya, tidak kekeret mengkene, ya, tidak pedit, dikasihkan langsung. Nah, ini sikap-sikap yang seperti ini yang semestinya jadikan pelajaran bagi kita. Kita posisi di yang mana dengan usia yang seperti begini, usia yang muda, kemudian usia yang tua, yang sudah usianya sudah tidak serasa lagi, sudah tidak serasa. Di Al-Muhajirin di sini sudah 25 tahun, ada yang sudah 27 tahun, ya, ada yang sudah 18 tahun, padahal serasa seperti kemarin. Itu bagaimana posisi kita mencermati, sikap kita mencermati amanah rezeki dan amanah ilmu yang diberikan kepada kita. Sudah sampai sejauh mana? Apakah masih ada tetangga kita yang memang sangat memerlukan tapi kita masih acuh? Ya, sikap kita masih acuh tak acuh, sikap kita tidak peduli. Kalau seperti itu berarti makna toharoh, makna bersuci di dalam Islam tidak dimaknai, ya, tidak dimaknai, Pak. Kalau mencermati, kebetulan kami kemarin dengan ibu-ibu, ya, bahwa simbol-simbol wudu, simbol-simbol mandi janabat, mandi junub, sebetulnya ketika wudu tangan kita itu terlewat, itu tidak sah judulnya, ya. Kemudian ketika kita mandi junub ada yang terlewat, itu mandi junubnya tidak sah. Itu artinya apa? Ketika ada hak orang lain, ya, itu si makna filosofisnya, ada yang terlewat, orang lain tidak senang dengan kita, sehingga mereka tidak senang dan merasa terdolimi. Betulnya hidup kita itu tidak sempurna, seperti tidak sempurna sah dan tidaknya mandi junub. Kalau lebih dalam, ya, ketika mulut kita, ceritaan kita, ketika telinga kita, ketika mulut kita, ketika wajah kita masih menimbulkan rasa terdolimi orang lain, rasa tersakiti orang lain karena mulut kita, belum sempurna hidup kita itu, termasuk sebelum sempurnanya wudu kita, termasuk rezeki, ilmu dan harta kita. Silahkan, ya, cermati sekali lagi gambaran di Al-Quran lagi. Bagaimana kalau bahasa Al-Quran kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Pertolongan itu datang ketika kita sudah menolong orang lain. Nah, gambaran-gambaran bagi mereka yang senantiasa tidak menggunakan hartanya di bagaimana mestinya bisa kita lihat di dalam, dan ini fakta arkeologisnya ada. Bagaimana Korun, ya, bagaimana seorang Korun yang masih ada kerabat dengan Nabi Musa, yang seseorang yang pintar, bahkan membaca Tauratnya juga hebat, bersahabat dengan Nabi Musa, kemudian
memohon meminta kepada Nabi Musa supaya dilimpahkan rezekinya, dan Nabi Musa pun tidak merespon langsung karena melihat karakter dia yang baik. Didoakanlah, dan apa yang terjadi, hartanya begitu menjulang-julang banyak. Ini sejarah dalam Al-Quran tidak bisa tidak dibohongi karena fakta arkeologisnya ada. 60 km menurut Quraisy Shihab itu sudah ada fakta, di luar kota Kairo itu ada Buhairat Qarun namanya, ada danau Qarun yang panjangnya 30 km, lebarnya 10 km dengan kedalaman 40 km, dan di sanalah Qarun ditenggelamkan. Fakta arkeologisnya ada. Ketika beliau meminta-minta kepada Musa, kemudian sesudah didoakan, berakhirnya melimpahlah hartanya. Beliau tidak kemana-mana itu saking banyaknya, tidak pernah sendirian, tapi ada senantiasa 600 pengawal, 300 laki-laki, 6.000 pengawal, 3.000 laki-laki, 3 perempuan, kemudian juga disertai dengan 6.000 onta, ya, kemudian juga 60.000 onta membawa kunci-kunci, saking banyak hartanya. Tapi ketika suatu saat dimintai untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakannya? Ini hasil usahaku sendiri. Ini hasil saya sendiri. Ini bukan hasil bantuan orang lain. Berarti ada kesombongan di dalam dirinya, dan akhirnya Allah akan memberikan pelajaran dengan menenggelam hartanya di Buhairat Qarun itu. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi mangga kita sikapi rizki ilmu dan rizki harta yang ada di dalam diri kita, sudah posisi yang mana yang ada dalam diri kita. Ya, sekali lagi gambaran Qarun yang begitu sombongnya, kalaupun kita tidak sekaya Qarun, nah memang jauh, tapi dengan sekemampuan yang ada, apa yang bisa berikan saya kepada agama? Seperti memberikannya para sahabat pada waktu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan agama Islam. Dalam tata krama, dalam pergaulan sosial, apa yang sudah berikan? Intinya itu, apa yang sudah berikan, apa yang sudah saya berikan? Dalam posisi mana? Kalau dalam Abu Qabsah tadi, ya, dalam hadis tadi, ada posisi golongan yang pertama, atau golongan yang kedua, atau golongan yang ketiga, atau golongan yang keempat. Nah, mudah-mudahan kita mampu mencermati itu. Tidak hanya situ saja. Kalau kita lihat sejarah lagi, ada di dalam surat Al-Quran, salah satu suratnya, bagaimana kaum Saba dalam surat As-Saba, bisa dibaca di sana. Laqad kana lakum li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wasimal kulu mirizki rabbikum waskurullah baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Kaum Sabah adalah sebuah kaum yang bisa jadikan pelajaran oleh kita, sebuah komunitas, sebuah peradaban, ya, sebuah masa di mana Allah memberikan pelajaran. Kaum Sabah ini kaum yang senantiasa diberikan nikmat berupa rizki di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Sudah beriman, waskurullahu, selalu senantiasa beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lama kelamaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur. Padahal negerinya sudah disebutkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, repeh rapih loh jinawi. Kalau bahasa dalangnya. Wah, pokoknya nama tenang, ayem. Tapi lama kelamaan melupakan Allah, lama kelamaan melupakan sholatnya, lama kelamaan melupakan hubungan sosialnya, lama kelamaan lupa akan dirinya, siapa akan dirinya, berpoya-poya dengan hartanya. Apa yang terjadi? Pak arsalna syailal arim, maka Allah datangkan banjir yang sangat besar, ya. Bahkan sisi kebun yang merupakan rezekinya di sisi kiri wasimal wal yamin wasimal, di sebelah kiri dan kanannya, digantilah pohon buah-buahan yang tadinya berbuah manis itu dengan bisidrin waqolin, dengan pohon yang senantiasa berbuah pahit.
Itu gambaran bagi kita juga. Sekali lagi ke posisi kita dalam menyikapi rezeki dan harta. Jangan-jangan selama ini karena repet hidup, ya, masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, jangan-jangan itu adalah sebuah peringatan, sebuah cibiran kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi rezeki ilmu dan posisi rezeki harta tidak menggambarkan kepada 4 tingkatan tadi. Kita diberi ilmu tapi tidak diamalkan. Kita diberi harta tapi tidak kita infakkan. Jangan-jangan masalah yang ada di dalam lengkup menyerang keluarga kita, masyarakat kita, ada yang salah tentang harta dan tentang ilmu. Sekali lagi, mari kita matangkan diri kita, lihat diri kita, mari kita hisab diri kita, sudah sampai sejauh mana mematangkan secara akuratif tentang ilmu dan harta yang dititipkan Allah kepada diri kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata yang tersinggung, kalau ada kata-kata yang senantiasa menyakitkan, itu semata-mata karena kesalahan persepsi saja dari diri saya pribadi. Selebihnya kebenaran-kebenaran yang ada itulah datangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa, Rabbana dolamna angpusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qaribna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal inayah wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Miftah yang telah memberikan tausiahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah apa tadi yang beliau disampaikan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.